Di video kali ini kita akan melihat info penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, baik tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Satu info penting dari Kementerian Pendidikan dan dua informasi penting dari BKN. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, informasi pertama bersumber dari Kementerian Pendidikan, yakni melalui admin GTK. Di sini disampaikan berkenaan dengan pendaftaran P3K bagi rekan-rekan guru yang sudah membuat akun di laman SSSN dan kemudian berkeinginan untuk mendaftar P3K tenaga teknis ataupun Kemenak. Di sini ditanyakan kepada admin GTK, Min, apakah saya tidak bisa menghapus akun dari Kementerian Pendidikan? Kemarin saya ikut P3K guru, tapi tidak lanjut mendaftar karena tidak ada formasi. Nah, sekarang saya ingin mendaftar di teknis, namun kendalanya akun saya tidak bisa lagi login karena muncul pesan tulisan P3K guru sudah ditutup. Mohon bantuannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada kita berkaitan dengan rekan-rekan guru yang berkeinginan mendaftar P3K teknis ataupun mungkin di Kementerian Agama yang juga masuk dalam kategori jabatan fungsional teknis. Nah, ini Bapak Ibu tampilan yang muncul pada laman login SSSN bagi rekan-rekan tenaga guru yang akan mendaftar ataupun memilih formasi kembali di laman SSSN. Muncul pesan bahwa jenis seleksi P3K guru sudah ditutup. Nah, di sini kita simak Bapak Ibu jawaban dari admin GTK. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan yoga. Apabila peserta sudah pernah melakukan pendaftaran P3K guru, maka peserta tersebut tidak dapat mengikuti seleksi P3K tenaga teknis atau P3K non-guru ataupun Kemenak, dikarenakan data tersebut sudah terdata sebagai peserta P3K guru. Nah, ini Bapak Ibu akhirnya terjawab berkenaan dengan kegalauan rekan-rekan semua. Tidak lagi dapat mendaftar P3K teknis di saat Bapak Ibu sudah pernah membuat akun untuk mengikuti seleksi P3K tenaga guru. Nah, proses pembuatan akun yang diterangkan di laman SSCSN itu disebutkan bahwa menggunakan nomor induk nomor induk dan nomor KK yang tertera ataupun yang dimiliki oleh pelamar. Sedangkan untuk pemilihan jenis seleksi dan formasinya, di sini dijelaskan bahwa pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis seleksi jenis seleksi pada satu jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ini artinya Bapak Ibu kalau sudah memilih jabatan fungsional guru, maka tidak bisa mendaftar jabatan fungsional kesehatan ataupun jabatan fungsional teknis. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini informasi pertama. Kemudian informasi kedua Bapak Ibu bersumber dari BKN, yaitu berkenaan dengan beberapa berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan nanti untuk melakukan di tanggal 2 dan 3 di tanggal 2 dan 3 yakni terkait dengan pengumuman P1, P2 dan P3 sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, di mana kita ketahui untuk tanggal 2 dan 3 Februari ini adalah pengumuman seleksi bagi rekan-rekan P1, P2, P3 yang dinyatakan lulus. Kemudian di tanggal 23-nya ataupun di tanggal 22 Februarinya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini Bapak Ibu untuk informasi kedua ini kita sampaikan ada 5 berkas yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN. Biasanya nanti ini akan di-share di laman BKPSDM setempat. File ini sudah dibubuhi materai serta tanda tangan ASN, ukuran maksimalnya 1 MB ataupun 1000 KB. Kemudian berkas kedua adalah file scan surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku. Ukuran maksimal adalah 1000 KB juga ataupun 1 MB. Ini bagi rekan-rekan semua nanti akan ada diminta untuk mengurus surat kelakuan baik istilahnya di kantor polisi, di mana bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengurus itu masa berlakunya hanya 3 bulan. Kemudian file ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup yang sudah diisi. Jadi Bapak Ibu kan nanti mengisi daftar riwayat hidup yang mirip dengan pengisian dalam pendaftaran CASN kemarin, namun nanti akan ada penambahan-penambahan, itu nanti harus di-print, harus dicetak, dibubuhi materai, kemudian di-scan kembali dan itu akan di-upload. Kemudian yang keempat adalah
file scan bukti pengalaman kerja yang ditandatangani atau difotokopi, atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat wewenang. Ini biasanya kalau memiliki, kalau tidak perlu. Namun untuk guru biasanya ini adalah pengalaman sebagai guru dan ini akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian file kelima adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafza. Nah, ini Bapak Ibu akan dapatkan nanti bersamaan dengan poin 6, yakni file surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini juga 1 mega. Kemudian berkas ke-7 adalah file scan ijazahnya, sedangkan yang ke-8 adalah file scan transkrip nilai, sedangkan yang ke-9 adalah file scan surat lamaran. Jadi nanti ada surat lamaran yang Bapak Ibu buat, biasanya formatnya juga disediakan oleh BKD. Dan file terakhir adalah foto ya, pas foto formal yang nanti juga akan diupload dengan latar belakang merah. Ini informasi kedua yang bersumber dari BKN. Kemudian informasi ketiga Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui yang bersumber dari BKN ini untuk rekan-rekan yang sudah nanti dinyatakan lulus, baik itu tenaga teknis maupun tenaga kesehatan dan tenaga guru. Nah, ini ada pernyataan tegas soal calon P3K guru yang terdaftar di Parpol. Guru lulus passing grade ini juga harus diminta berhati-hati. Ini video yang berkenaan dengan ini sudah pernah kami bahas, namun ini adalah pernyataan tegas dari pihak BKN. Dan kita akan lihat bagaimana solusinya nanti. Di sini disebutkan banyaknya guru lulus passing grade yang terdaftar dalam anggota Parpol mendapat perhatian BKN. Lembaga yang mendapatkan mandat untuk mengurus manajemen kepegawaian ini mengingatkan guru lulus passing grade yang sudah mendapatkan penempatan dan tinggal menunggu proses penetapan NIP. Guru lulus passing grade yang sudah mendapatkan formasi dan tinggal menunggu pemberkasan tidak boleh terlibat politik praktis, kata Karohumas BKN Satya Pratama. Satya menegaskan sesuai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pasal 16 menyebutkan ketika pelamar termasuk honorer mendaftar P3K, maka tidak boleh sedang menjadi anggota, pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi seharusnya mereka akan digugurkan ketika seleksi administrasi, karena demikian bunyi ayatnya. Sejumlah ketua forum guru honorer lulus passing grade mereka mengaku terkejut ketika NIK-nya tercatat dan tercatat sebagai anggota ataupun pendukung parpol. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang mesti kita pahami bahwa rekan-rekan yang sudah lulus passing grade ini pastikan nama mereka tidak terdaftar ya pada anggota parpol manapun. Nah, bagi Bapak Ibu yang tercatat sebagai anggota parpol ini diminta untuk segera menghubungi Bawaslu setempat ya. Nah, nanti akan diberikan surat Bapak Ibu dalam rangka pengisian surat pernyataan tidak menjadi anggota partai parpol yang bersumber dari KPU, Bawaslu dan sebagainya. Dan dapat juga surat ini Bapak Ibu minta dari partai politik tertentu. Karena untuk saat ini penghapusan NIK yang terdaftar pada anggota parpol tidak dapat dilakukan lagi karena sudah ditutup beberapa waktu yang lalu. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.